Halo teman-teman, bulan September nanti akan banyak pinjol yang ditutup OJK. Ini 4 indikasi kuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas satu berita yang viral kemarin teman-teman. Jadi kemarin OJK secara resmi akan yang namanya menginvestigasi besar-besaran pinjaman online, terutama untuk bulan September ini, karena aduan masyarakat sudah sangat banyak sekali. Sudah banyak yang resah tentang penagihan pinjaman online, tentang tata cara atau macam-macam hal tentang bunga dan denda dan yang lainnya. Nah, dan saya berkesimpulan untuk bulan September nanti akan banyak pinjaman online yang akan ditutup OJK karena ada 4 indikasi kuat. Jadi mohon simak video sampai habis teman-teman. Nah, indikasi pertama adalah untuk yang kemarin ada 19 pinjol dengan kredit macet tinggi di atas 5%. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya teman. Nah, kita tahu untuk aturan OJK sangat ketat sekali untuk masalah galbay atau gagal bayar. Jika umpamanya lebih dari 5%, maka ada indikasi kuat pinjaman online tersebut akan kena yang namanya sanksi atau denda. Nah, ini berlaku buat semua pinjaman online, dan terkonfirmasi sudah ada 19 pinjaman online yang melebihi ambang batas ini, dan ini sangat berbahaya sekali buat pinjaman online. Kalau tidak berhati-hati akan kena yang namanya sanksi administrasi. Ke depan kalau tidak diperbaiki lagi jumlah tingkat galbaynya, ini akan kena yang namanya sanksi PTU atau pembatasan kegiatan usaha. Dan kemarin juga aku kena ya teman, jadi tidak bisa mencarikan dan tidak bisa daftar. Nah, kalau aplikasi kecil mungkin akan langsung diilegalkan, karena mungkin kalau main di bawah meja mereka tidak punya uang yang berlebih. Tidak seperti aku yang kemarin kena sanksi PTU tapi masih bisa selamat karena mungkin ya ada kong kali kong di belakang, kita tidak tahu teman. Nah, ini yang pertama. Untuk indikasi kedua adalah pinjaman online mencatatkan kerugian bermiliar-miliar per tahun ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Mulai dari Januari 2024 kita tahu pinjaman online itu rugi bermiliar-miliar karena peraturan baru OJK tentang bunga dan denda yang diturunkan signifikan. Dari kemarin yang 0,3% sekarang jadi 0,1%. Ini menjadi pukulan telak bagi pinjaman online. Jadi mereka mencatatkan kerugian terus-menerus. Yang namanya aplikasi atau perusahaan itu kan maunya untung terus ya teman. Kalau tiap bulan rugi ya bermiliar-miliar lagi, nanti ke depan tidak akan bisa membayar karyawan, membayar yang namanya sirkulasi perusahaannya, atau membayar developer untuk menagih. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat jika mungkin September nanti akan banyak pinjol yang bangkrut atau diilegalkan oleh OJK karena pendanaan mereka tidak kuat. Nah, untuk yang ketiga adalah investor mulai enggan tanamkan modal di pinjaman online. Nah, banyak sekali investor yang sekarang berpikir 2 kali untuk menanamkan modal di pinjaman online karena untuk catatan keuntungannya kita tahu rugi terus ya teman. Jadi investor mencabut dananya di pinjaman online dan beralih ke metode yang lain atau investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Nah, kita tahu investor juga mau untung, tidak bisa rugi terus seperti pinjaman online teman. Jadi ini menjadi pukulan telak buat pinjaman online karena sumber dana mereka dari investor akan turun, dan kalau tidak kuat-kuat bisa bangkrut ke depan. Kita tahu Tanifan sudah bangkrut dan 2 aplikasi pinjaman online lain yang sudah bangkrut juga ada. Jadi ini akan menyusul pinjaman-pinjaman online yang lain akan bangkrut. Jadi kita lihat ke depan akan bagaimana. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat adalah aturan OJK yang makin ketat. Nah, kita tahu untuk OJK sekarang lebih mengetatkan peraturannya tentang penagihan developer yang tidak boleh semena-mena, tidak boleh anarkis, tidak boleh berkata kasar kepada nasabah galbay. Dan ini sudah diatur di peraturan OJK nomor 19 tahun 2023 tentang masalah penagihan SOP dari developer ke nasabah galbay. Jadi teman bisa baca-baca sendiri di peraturan OJK tentang masalah ini. Jadi jangan pernah takut yang namanya tentang pinjaman online, tentang developer, ini sudah ada peraturannya. Jadi teman-teman bisa aman ke depan. Dan pinjaman online juga ketar-ketir tentang aturan ini. Jadi mereka tidak bisa leluasa menagih teman, karena untuk SOP-nya developer cuma sebatas mengingatkan saja, tidak memberikan perlakuan kasar. Dan kita bisa lebih tenang dan nyaman ke depannya karena ada aturan dari OJK ini sudah melindungi kita dari developer yang menagih semena-mena. Dan itu saja 4 indikasi kuat jika bulan September nanti pinjaman online akan segera ditutup OJK.
Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Jika teman belum puas dengan video saya, bisa tulis di kolom komentar tentang keluhannya seputar pinjaman online, maka nanti akan saya jawab. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.